Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Udah kenal belum? Ini siapa yang berdiri di sini? Siapa? Ada yang belum kenal, kenalin. Ini Mas Nizar. Jadi Mas Nizar mau bercerita nih ke adik-adik tentang kisah seorang anak, dua anak-anak yang kenapa sih kita harus berbuat baik. Jadi ini ceritanya tentang pesawat penculik. Mau dengar nggak? Mau. Yo, Jadi suatu pagi yang cerah, kukuruyuk, suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan berkumandang. Seorang anak bernama Taskia tampak sedang bangun dari tidurnya. Alhamdulillah. Kemudian Taskia berdoa. Doa bangun tidur gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku kembali dari mati, dan kepadanya lah aku akan kembali. Amin. Itu Taskia bangun. Kemudian Taskia melipat selimut, membersihkan spray, kemudian menata bantal. Nah, bangun tidur, aku berdoa, lipat selimut, menata bantal. Itu Taskia. Setelah mandi, Taskia kemudian berwudu, kemudian mengambil mukena, terus sholat subuh berjamaah dengan kakeknya. Dia ke tempat kakeknya tuh. Assalamualaikum, kakek. Tok, 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 tok. Itu bangunin kakeknya tuh di kamarnya. Kakek, sakit batu kakek sudah sembuh? Tanya Taskia. Waalaikumsalam Taskia. Alhamdulillah sudah baikan sekarang. Semalam tidur kakek nyenyak, jadi lupa sakit batuknya. Yaudah, ayo kita pergi berjamaah sholat subuh di musola. Nanti jangan sampai terlambat ya jamaah subuhnya. Nanti pahalanya kalah dengan yang sudah duluan berjamaah sampai ke musola. Itu. Terus mereka berdua pergi ke musola, ke masjid, kemudian sholat berjamaah subuh. Setelah menjalankan sholat berjamaah subuh, Taskia menghafalkan beberapa ayat dari Al-Quran. Sampai mana hafalan Quran kalian? Coba adik-adik. Sampai mana? Sampai mana? Mas Samad, Mas Neo? Ada yang ingat? Wah, nih kalau Taskia baca ayat dari Al-Quran begini. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Wow, hafal. Nah, di lain kampung ada juga seorang anak namanya Soma. Anak itu belum juga bangun dari tidurnya.
Meskipun jam sudah menunjukkan jam 6 pagi. Gitu. Terus dari balik pintu ada suara. Somat, ayo bangun. Wah, anak malas. Jam 6 ini. Kamu kan belum sholat subuh. Ayo bangun. Somat. Duk, 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 duk. Minta diguyur air ya kamu. Somat masih aja tidur. Terus ibunya Somat itu membawa ember yang berisi air. Apa ini? Banjir. Jangan. Terus Somat tiba-tiba kaget kan, bangun. Oh ibu. Gelagapan kan. Terus habis disembur oleh air sama ibunya. Terus ampun bu, ampun, kata Somat. Jadi basah kuyup Somat. Aduh. Ayo cepat, ini sudah jam 6. Sholat. Gitu. Terus, ya bu, bentar, tidur lagi. Ayo cepetan, ini mau sekolah juga kan si Somat. Masih belum sholat. 30 menit. Enggak. Terus akhirnya Somat bangun, kemudian sholat subuh. Masuk. Kemudian Somat bangun kan, kamar mandi. Ternyata di kamar mandi tidur lagi. Hingga kamar mandinya digedor-gedor sama bapaknya Somat yang juga mau mandi. Di kamar mandi, di pintunya, tok. Somat, jangan tidur. Iya. Terus Somat wudhu. Berwudhu, terus sholat dengan bermalas-malasan. Masih clear, masih ngantuk Somatnya, soalnya baru bangun. Terus Somat akhirnya berangkat ke sekolah tanpa mandi. Ayo, siapa yang pernah ke sekolah nggak mandi? Ngaco Mas Samad, ngaco. Oh Mas Neo. Ya. Nah, di lain tempat di rumah, Taskia dan sang kakek sedang menyaksikan siaran berita di televisi. Di dalam siarannya terdapat berita yang sangat mencengangkan. Breaking news. Di berbagai kota, di berbagai tempat di kota telah direkognisi, ditemukan bahwa ada penampakan sebuah pesawat alien yang diduga berasal dari planet lain. Kakek, aku mau berangkat dulu ya, berangkat sekolah. Doakan agar aku mendapat nilai yang baik hari ini, kata Taskia. Iya, ya udah, sana berangkat. Kamu sudah berdoa sebelum berangkat ke sekolah kan? Oh iya kek, sudah. Terima kasih doa dan nasihatnya. Taskia juga bakal hati-hati nanti di jalan. Oh ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Taskia berangkat ke sekolah. Tapi di jalan tiba-tiba muncul pesawat alien yang ada di berita tadi. Kemudian terbuka pintu di pesawat itu. Di bagian bawahnya kan memunculkan sebuah laser. Menarik Taskia masuk ke dalam pesawat alien tersebut. Kemudian pesawat itu melesat kembali, pergi dari tempat Taskia tadi menuju ke tempat kampung Somat berada. Ternyata Somat itu berangkatnya bukan ke sekolah, dia tidak ke sekolah ya, justru membolos dan tidur lagi di pinggiran sungai. Kemudian pesawat itu berhenti di atas Somat, membuka pintunya lagi, keluar laser, terus mengangkat Somat yang berat.
masuk ke dalam pesawat. Terus pintu ditutup, melesat lagi. Somad dan Taskia sekarang sedang berada di dalam pesawat alien itu. Di ruangan utama pesawat yang asing tadi ya, tempatnya penuh dengan layar televisi serta komputer, tapi suara mesinnya itu berisik banget, seperti adik ini mengobrol berisik. Nah, sini dengerin kakak Nizar ya mau cerita. Nah, tapi Somad dan Taskia yang ada di dalam pesawat tidak takut. Kalau Taskia tidak takut karena berzikir. Ya Allah, gimana ini? Kalau Somad tidak takut juga karena dia sedang tidur. Tidak tahu dia ternyata ada di pesawat asing, di pesawat alien. Nah, tapi kemudian ada suara pengumuman dari speaker di pesawat itu. Selamat datang di pesawat ruang angkasa kami. Pesawat ini adalah pesawat rahasia milik Laboratorium Profesor Ahmad Quraisy di Mesir. Suara speakernya berbunyi itu, membangunkan Somad dan mengagetkan juga bagi Taskia. Wah, gimana ini? Taskia gitu. Terus, wah ini pasti pesawat alien ya. Langsung mereka ribut-ribut kan. Nah, kemudian dari mereka ngobrol itu, terus tiba-tiba muncul pintu naik, terus terbuka pintunya. Set. Kemudian dari pintu yang terbuka itu keluar seorang lelaki gagah berpakaian putih, menggunakan jubah juga yang warnanya putih, berkacamata hitam, badannya tinggi, besar, ukuran tubuhnya itu kelihatan kalau itu bukan orang Indonesia nih. Nah makanya siapa ya? Tahu nggak? Itu Profesor Ahmad Quraisy, pencipta dan pemilik pesawat yang asing ini, pesawat alien ini. Ternyata punya profesor, orang ya jadi. Tuh, keluar nih. Siapa itu? Somad? Gak tahu Taskia siapa ya? Assalamualaikum wahai anak-anak manis. Perkenalkan, saya adalah Profesor Ahmad Quraisy yang sedang menjelajah bumi untuk mencari anak-anak muslim yang rajin, jujur, dan taat beragama. Karena mereka lah yang akan menjadi pemimpin umat ini. Dan aku dan saya juga sedang mencari anak-anak muslim yang malas, suka berbohong, dan tidak taat kepada orang tua, guru, serta agamanya. Ayo, dicariin yang rajin atau yang malas itu. Dua-duanya dicariin nih, ya kan? Karena saya ingin menyadarkan mereka supaya berubah, yang malas. Saya kira penghuni pesawat ini adalah makhluk yang mengerikan, Somat, kata Taskia. Ternyata Bapak Profesor yang baik hati. Bapak Profesor, Bapak tahu dari mana kalau kita ini termasuk anak-anak yang Bapak Profesor sebutkan tadi, kata Somad. Baik, anak-anak manis. Dia pencet tombol nih, profesornya. Keluar layar besar. Lihat ke monitor komputer ini. Nah, saya telah merekam apa saja yang telah kalian lakukan selama 1 bulan ini. Rekaman ini dilakukan lewat satelit rahasia yang telah saya buat, sehingga kalian tidak mengetahuinya, kata profesor
Taskia dan Somad sangat heran kenapa kecanggihan dan kehebatan teknologi komputer di pesawat itu mereka tidak tahu. Wah, ternyata canggih betul ya. Mereka menyaksikan kemudian kan film yang tentang diri mereka sendiri dan melihat apa yang telah mereka perbuat dalam 1 bulan terakhir. Tampak deh semua kejadian sejak mereka bangun tidur hingga tidur lagi. Jadi segala aktivitas dari pagi, siang, sore, malam ternyata ada nih yang mengawasi. Waduh, jadi perbuatan baik ataupun yang buruk ketahuan dong. Nah, terus Somad bilang, aduh, aku malu sekali melihat kemalasanku. Jadi aku ini menyebalkan ya setelah aku melihat film tentang diriku sendiri. Ya dari pagi malas-malasan, siang malas belajar juga, sore tidak mengaji, gak TPA, malam langsung tidur tidak belajar lagi. Aduh, aku jadi sangat malu sekali. Maafkan aku ya, Profesor. Kemudian profesornya bilang, gak perlu minta maaf, nak sopan, nak Somad. Apalagi kepada saya. Kamu tidak salah kepada saya. Sebaiknya kamu minta maaf kepada Allah dan kedua orang tua kamu. Kemudian jangan jadi pemalas lagi. Itu sebabnya kenapa orang tuamu sering marah-marah ke kamu. Soalnya nilai ulanganmu jelek semua. Apalagi kamu tidak belajar, jadinya nilainya jelek. Nah, kemudian Taskia itu masih profesor ya. Nah, hadiah atas ketaatan, kerajinan, dan kejujuran kamu, Profesor akan memberikan hadiah yang istimewa. Dibuka dari kopernya, koper yang canggih juga ya. Ditaruh di meja kan. Keluar asap. Wah, muncul sebuah model. Nah ini manekin, terus diambil ada jubahnya. Jubah yang sangat bagus, sangat cantik, dan sangat canggih. Nah itu sangat bagus lah. Ini Taskia, hadiah untuk kamu, yaitu jubah Profesor Cilik yang indah dan berwarna keemasan. Wow, sangat mewah dan bagus. Terima kasih Profesor. Aku belum pernah melihat dan memakai baju jubah seindah ini. Seandainya ayah ibuku masih ada, pasti mereka bangga sama Taskia. Jadi Taskia itu tinggal sama kakeknya doang nih. Nah, Profesor, kata Somad ya. Profesor, kalau aku tidak dapat hadiah ya. Ya, tapi aku tidak apa-apa sih. Aku tidak iri. Aku memang belum pantas mendapatkan hadiah itu juga. Tapi aku berjanji untuk berubah. Bukan karena pikir hadiah, tapi karena aku benci untuk menjadi malas lagi. Seperti di rekaman monitor tadi. Rekaman tentang dirinya Somad yang dulu, yang malas. Nah, dengan melihat ternyata ada loh ganjaran untuk anak-anak muslim yang rajin, yang taat, yang patuh ke orang tua. Ternyata ada loh hadiah dari profesor ini. Aku juga mau. Ya udah, aku akan berubah menjadi lebih rajin. Alhamdulillah, Profesor. Sekarang saatnya kalian berdua menyaksikan luas dunia dan keindahannya dengan pesawat rahasia yang sangat cepat terbang ini. Akhirnya Profesor karena sudah senang ya si Somad dan Taskia mendapatkan
pengajaran dari apa yang telah profesor tadi tunjukkan. Ternyata maupun Taskia dan Somat sama-sama belajar nih tentang apa artinya untuk taat. Wah, ada manfaatnya nih. Kemudian mereka dibawa nih jalan-jalan. Jalan-jalan melihat kota Yogyakarta, melihat kota Bandung. Ada yang pernah nggak? Itu dibawa jalan-jalan kan mereka ke Australia, ke Jepang, terus kembali ke Indonesia. Terus setelah perjalanan itu selesai, tepat di jam 11 siang, mereka dikembalikan ke sekolah mereka. Kemudian secepat kilat juga pesawat Profesor Ahmad Bushoiri ini pergi melanjutkan perjalanan ke negeri lain. Itu profesornya mau lagi untuk mencari anak-anak rajin dan taat dan patuh ke orang tua. Juga anak-anak yang malas, suka berbohong dan tidak taat ke orang tua. Taskia dan Somat kemudian menceritakan peristiwa itu ke Ustadzah Aisyah dan teman-temannya dengan perasaan bahagia. Ustadzah, coba lihat jubah milik Taskia, kata Somat menunjukkan. Wah, hebat sekali. Belum pernah Ustadzah lihat jubah seindah ini. Beruntung sekali kamu Taskia, kata Ustadzah Aisyah. Somat kemudian tanya, Ustadzah, Taskia kemudian tanya ke Ustadzah, Ustadzah, apakah, Somat kemudian tanya ke Ustadzah nih, Ustadzah, ada nggak ya jubah yang lebih indah dari punya Taskia ini? Aku juga mau. Aku kan udah berjanji buat jadi anak yang rajin, anak yang patuh ke orang tua. Ada Somat. Ayo Taskia dan Somat duduk bersama teman-teman. Jadi anak-anak, ada loh yang lebih indah dari jubah milik Taskia ini, yaitu jubah dan baju yang dibuat oleh Nabi Idris di surga. Jubah itu akan dihadiahkan kepada anak-anak soleh seperti kalian. Apabila masuk ke dalam surga itu, surganya juga jauh lebih indah dan mulia dibandingkan dunia yang telah dikelilingi oleh Taskia dan Somat tadi. Di surga bisa tuh minta jubah juga, mau dibuatin dari bahan apa, oleh siapa, terserah. Jadi kalau masuk surga kan sangat enak ya, kita tidak bisa membayangkan juga. Nah, bahkan ya batu kerikil di surga itu terbuat dari emas dan intan, tahu nggak? Oh, itu barang yang sangat mewah dan sangat wow, indah sekali. Rumah di surga nanti juga akan di atas cahaya-cahaya yang berkilauan. Air sungainya dari susu, air sungainya juga dari madu. Tamannya sejuk dan nyaman, dan hadiahnya di surga lebih indah, lebih hebat dari hadiah apapun di dunia ini. Dan juga kita juga dapat berjumpa dan bertemu dengan Allah yang Maha Sempurna. Dapat berjumpa dengan Nabi kita tercinta, siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustadzah, semoga aku dapat semakin rajin ya, jujur dan taat lebih-lebih lagi. Amin ya, insya Allah. Aku juga akan berusaha buat berubah jadi lebih solih lagi. Doakan ya Ustadzah, Taskia, doakan aku. Iya Somat, amin, insya Allah. Nah, jadi adik-adik, teman-teman, jadi kita harus jadi anak yang soleh, yang taat, rajin, dan tidak boleh berbohong ke orang tua, supaya kita juga bisa
masuk surganya Allah nanti, kemudian mendapatkan hadiah dari Allah. Amin. Nah, anak-anak, jadi ada tepuk nih, tepuk syarat surga. Gini, ikutin ya. Jika kita tepuk dong. Nih ikutin ya, tepuk aja gak apa-apa. Nih. Jika kita ingin surga, berimanlah, beramallah, berakhlak karimah. Nah, jadi semoga setelah kisah dari Kak Nizar ini, teman-teman adik-adik jadi semangat ya buat beramal soleh lebih lagi, rajin dan juga nurut ke orang tua, gitu ya. Orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah, orang tua di TPA, gitu ya. Oke, jadi sekian dari Kak Nizar. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.